kasih atas jawabanmu, tapi kita belum selesai. Masih banyak pertanyaan yang lebih sulit. Kamu yakin bisa menjawab? Ada jawaban untuk setiap pertanyaan. Aku gak meyakini diriku sendiri, tapi aku meyakini Al-Quran. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel kita, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, subscribe, dan juga komen di video-video kita ya guys. Seperti biasa guys, kali ini kita akan melihat video dari channel-channel dakwah dan salah satu channel yang aku suka ya guys. Oke guys, langsung saja ke videonya. Bagaimana kalau orang Kristen dan ateis itu benar? Begini, pertanyaan seperti ini banyak ragamnya. Misalnya bagaimana kalau Zeus itu benar, Poseidon dan seterusnya memang ada, atau orang Hindu itu benar. Seorang ateis bisa bilang, bagaimana jika Islam itu benar? Orang Islam itu benar? Daripada membahas ideologi filsafat atau bermacam nama, lebih baik kita membahas pernyataan Sang Pencipta, bukan pernyataan manusia. Dan kalau pernyataan Sang Pencipta... Dalam video ini guys ya, semua jawaban dia kembalikan ke yang punya jawaban guys. Oke, langsung saja guys. Baik kita membahas pernyataan Sang Pencipta, bukan pernyataan manusia. Dan kalau pernyataan Sang Pencipta terbukti, kita harus menerimanya. Oke, lalu jawaban pertanyaan kami apa? Buktikan bahwa agama Kristen telah diubah. Aku hanya perlu menyebut satu hal. Dalam Alkitab Matius bab 7 ayat 15, 17, dan 20 dinyatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jika Yesus adalah nabi atau penyelamat terakhir, kenapa dia mengajarkan cara membedakan nabi palsu atau asli? Bukankah cukup dikatakannya bahwa semua nabi yang muncul setelahnya adalah pembohong? Tapi bukannya berkata seperti itu, dia malah mengajarkan cara membedakan. Artinya nabi asli dan palsu akan muncul yang bisa dibedakan dengan cara yang diajarkannya. Apakah Alkitab telah diubah? Ia telah diputarbalikkan. Jadi ia telah diubah? Ya, ia telah diubah. Nah, kamu bilang Alkitab telah diubah, tapi contohmu tadi dari Alkitab juga. Maksudku bagaimana kamu tahu pernyataan tadi benar-benar dari Yesus? Pertama, walaupun Muslim yakin Alkitab telah diputarbalikkan, orang Kristen sebaliknya. Maksudku mereka tetap mengatakan Alkitab sekarang itu asli. Jadi kita asumsikan juga Alkitab sekarang itu asli. Terus aku langsung mengecek ayatnya untuk melihat apa yang sebenarnya dinyatakan Alkitab, yang diasumsikan asli, apa yang sebenarnya dinyatakan Alkitab. Dan ketika membaca bagian itu, ternyata yang dinyatakan adalah akan ada nabi berikutnya. Jadi kenapa pula Islam agama yang benar? Kita bisa membahas panjang lebar, tapi aku berikan satu contoh saja. Tidak seorang pun manusia bisa menulis Al-Quran. Satu ayat saja cukup membuktikan. Ayat ke-25 dari surat Hadid. A'udzubillah. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Sekarang kita tahu pembentukan unsur seperti besi butuh suhu yang sangat tinggi. Suhu ledakan Big Bang misalnya cukup tinggi sehingga dapat membentuk unsur pertama, hidrogen. Ketika diteliti ditemukan bahwa panas matahari atau magma di bumi tidak cukup untuk menciptakan unsur besi. Lalu ketika terus diteliti bagaimana besi terbentuk, ditemukan bahwa ia terbentuk melalui proses nova dan supernova. Dalam proses ini bintang meledak sehingga masanya jatuh ke bumi. Gak mungkin zaman dulu ada manusia yang tahu dan memasukkan fakta ini ke dalam Al-Quran. Kan kita tahu kondisi teknologi dulu gak seperti sekarang. Oke, tapi kamu selalu memberikan ayat itu sebagai contoh. Bisakah contohkan ayat lain? Ada ratusan ribu mukjizat. Kuberi satu lagi ya, terserah puas atau tidak. Ayat ke-47 dari surat Az-Zariyat. Bunyinya, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Kata was-sama berarti langit mencakup seluruh bagian alam semesta. Dan bagian terakhir ayat itu ada kata musiun. Kata musiun adalah bentuk jamak dari ausa. Artinya seluruh alam semesta ini sedang mengembang atau meluas. Wasia dalam bahasa Arab berarti luas. Kalau didahului prefiksmu, katanya menjadi aktif. Kami meluaskannya. Kita tahu bahwa alam semesta kita ini tidak stabil atau tetap luasnya. Sekarang alam semesta ini sedang meluas. Namun informasi ini baru-baru ini saja ditemukan. Bahkan Isaac Newton mengklaim bahwa alam semesta itu stabil dan tetap. 1400 tahun lalu nggak ada yang tahu temuan ini sehingga bisa memasukkannya ke dalam Al-Quran. Jadi siapapun pencipta alam semesta, dia juga pencipta Al-Quran. Dia menerangkan, membuktikan, dan Dalam jawaban pemuda ini membuktikan kalau Al-Quran itu adalah mukjizat guys, yang turun dari Allah guys. Jadi siapapun pencipta alam semesta, dia juga pencipta Al-Quran. Dia menerangkan, membuktikan, dan memberi kita pengetahuan melalui Al-Quran. Bisakah kamu baca ulang ayat itu? Aku mau bertanya. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
Kamu bilang kami meluaskannya, istilah kami digunakan. Kita akan percaya hanya ada satu pencipta. Mengapa bentuk jamak digunakan dalam ayat itu? Dalam bahasa Arab kami menandakan Jawaban keagungan dan menjebak, kekuasaan, guys. menandakan kebesaran. Contohnya kalau kutanya, apakah yang Jawaban. mulia menyusun perlengkapan ini, Pertanyaan yang Tuan Jonathan? menjebak. Istilah yang mulia merujuk kepada kamu kan? Ia adalah istilah kehormatan. Setiap bahasa punya gaya yang berbeda. Istilah kehormatan ada juga dalam bahasa Inggris. Jadi ketika Allah mengatakan, kami, dia sedang mengekspresikan ketinggian, kebesaran, dan keagungannya. Orang-orang Arab tahu hal ini. Orang yang mengerti bahasa Arab nggak pernah bertanya, kenapa istilah kami digunakan atau berapa jumlah pencipta yang ada. Bahkan kaum musyrik tidak mempersoalkan istilah ini. Ini sering guys ya, dalam Al-Quran terjemahan kami itu sering dibuat serangan untuk kita muslim ya. Namun kalau melihat makna literal saja bukan tafsir atau penjelasannya, hal yang kamu tanyakan mungkin muncul karena kesalahan penerjemahan. Terima kasih atas jawabanmu, tapi kita belum selesai. Masih banyak pertanyaan yang lebih sulit. Kamu yakin bisa menjawab? Ada jawaban untuk setiap pertanyaan. Aku gak meyakini diriku sendiri, tapi aku meyakini Al-Quran. Jawaban yang keren guys. Aku nggak meyakini diriku sendiri, Tapi aku meyakini Al-Quran. tapi aku meyakini Al-Quran. Keren guys. Oke, itu saja videonya ya guys. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti, dan jangan lupa ya guys, subscribe, like, dan komen video dari kita guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.